Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazan Hafiz. Video kali ini kita akan membuat authentication bagian register dan login. Oke, kita lihat script kita dulu. Di sini kita sudah tulis, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pergi ke bagian out yang ada di app, kemudian buka register page dan juga register page blade. Oke, kita masuk ke, kita hilangkan dulu, masuk ke bagian sebentar, app, liveware, kemudian out, kemudian login page atau register dulu, register, kemudian begitu juga dengan yang sebelah sini, views, liveware, out, register. Kemudian yang harus kita lakukan pertama-tama adalah di bagian name kalian rubah form wire submit preference save. Kemudian di input type-nya yang bagian teks itu ID name-nya dikasih name-nya kita ubah wire model sama dengan name. Kemudian kita hapus required-nya. Oke, kita lihat bagian name. Bagian name itu ya pertama-tama formnya dulu. Formnya kita isikan form wire submit preference save. Kemudian di bagian labelnya kita ubah yang tadi awalnya ini name sama dengan name, kita ubah menjadi wire model name. Kemudian di bagian sini, sebenarnya ada hidden. Nah, hiddennya kita hilangkan. Kemudian kita di bagian ini juga nanti ada hidden di sini, kita hilangkan. Fungsinya apa? Kita hilangkan. Jadi ketika kita login, kemudian register, nih ketika kita hilangkan isiannya, maka akan muncul ini alert. Kemudian lanjut, ya, kemudian isikan dengan itu. Oke. Begitupun juga di bagian email. Di bagian email kita juga hapus ininya menjadi ganti where model. Kemudian di sini itu tadi ada hidden di sini. Kemudian di bagian paragrafnya kalian juga hilangkan hidden. Gitu. Begitupun juga dengan password. Di sini ada hidden, seharusnya sudah dihapus. Kemudian di sini. Kemudian habis itu div yang membungkus SFJ kalian bungkus dengan error, nih, dan ditutup dengan n error, kemudian nama. Begitupun juga juga error name dengan n error, kemudian diisikan message di sini. Begitu juga dengan yang email nih. Kemudian ini kita ganti email, tadi kan nama, name. Selanjutnya juga password, error password, dan error password. Jadi ya sama aja sih sebenarnya fungsinya, tapi nanti kita buat variabel lagi, jadi harus dibungkus gitu guys. Oke, untuk selanjutnya itu kita pergi ke register page.php. Register page.php itu di sini. Nah, di register.php kalian tulis bagian-bagian yang tadi, public variable name, public variable email, dan public variable password. Kemudian kita kasih comment tag register user dengan public function save, dengan validasi name harus required, harus diisi dan maksimal 255. Email required email unique, gak boleh sama dengan usersnya email. Kemudian password harus diisi minimal 6, maksimal 25. Kemudian kita
isikan ke database-nya juga. User create dibuat, maka name jadi variabel ini name, email variabel ini email, password variabelnya hash ini Anda nggak tahu artinya apa nih, hash make variable this password. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, kemudian kita juga isi login usernya authority dan redirect homepage. Jadi ini buat authornya login variable user, kemudian redirect to home. Jadi ketika habis register dia akan di apa namanya, diarahkan ke bagian homepage. Coba ya, kita coba ini kan kita mau ini coba namanya apa ya, namanya Tatang ya kan, Tatang kasih aja udah, Tatang gmail.com dengan passwordnya Tatang 123, enter sign. Nah, maka kalian akan diarahkan ke bagian homepage ya. Oke, selanjutnya kita akan balik ke register blade. Apa lagi nih? Apa ini udah saya jelaskan tadi. Oke, ini juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita ke WPHP-nya. Sebenarnya itu tadi belum bisa karena saya udah saya buka duluan, kemudian kita menuju routes, kemudian WPHP. Lihat dulu lagi, baca lagi. Kemudian kita akan membuat route middleware out untuk bagian si pemilik atau pemilik websitenya author. Sedangkan kita juga buat route yang untuk guest tamunya. Jadi tinggal kita buat di sini route middleware guest untuk tamu group function. Kemudian untuk yang tamu kita masukkan route yang ini ke dalam guest. Jadi si guest bisa masuk ke bagian yang ini. Sedangkan author dia bisa masuk ke data-data. Tuh guys. Selanjutnya kita ke navbar blade. Kita ke navbar blade. Apa ini kita ke navbar blade? Di bagian resource, view, liveware, bukan author, partial, navbar blade. Nah, kita scroll, kita mau mengatur apa lagi nih? Kemudian kita itu ya. Nah, kita nyalakan comment tag. Tadinya tuh di comment tag dari awal sini, dari sini sampai penutupnya mana? Sampai sini guys, dari situ sampai sini itu di comment tag. Ketika kita nyalakan, dia akan memunculkan bagian ini, pilihan user ya, pilihan user. Kemudian kita bungkus lagi dengan menggunakan out dan end out. Sedangkan yang bagian yang tidak kita ubah dari comment tag di atasnya persis, ini kita kurungkan dengan quest tamunya. Ini login tamunya, sedangkan ini login buat ya si ininya, autornya ya. Habis itu kita lakukan seperti bagian yang sebelumnya di register page. Apa yang harus kita lakukan? Kita kasih ini, kemudian di bagian
ininya ada hidden, kita hapus hiddennya. Dan button type nya button lagi. Oke, itu aja. Selanjutnya itu kita sebentar pergi login page. Kita akan sekarang mengatur yang bagian login app. Ada di folder app, kemudian di bagian liveware, kemudian di autentikasi ya, authentication, buka login page-nya dan login page blade-nya. Login mana nih? Login page blade. Di out. Nah, sama juga kayak yang register tadi. Bagian email nih, bagian email pertama formnya kalian ubah menjadi WhatsApp @prevent. Kemudian kita mana nih, error. Kemudian di input type-nya kita input where model email, kita hilangkan hidden-nya di sini. Kemudian di error email, kemudian kita bungkus error email di bagian FSG-nya. Di sini ada hidden juga kita hilangkan. Kemudian untuk teksnya juga kita kasih bungkus error error. Kemudian email hiddennya kita hapus juga, sama ini diganti message. Begitupun juga dengan yang bagian password juga ya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke bagian login page-nya. Login page-nya tadi kan login page blade, sekarang login page-nya. Kita masukkan bagian ini, title login. Kita masukkan ini title-nya, public email, public password. Oke, ini fungsinya save sama kayak tadi. Sama. Kemudian redirect intended. If out attempt, email is email, password is password, session flash error, invalid credential. Oke. Coba kita login pakai akun yang sudah kita buat. Kita logout dulu. Oke, kita sudah logout. Kemudian coba kita login. Login tadi akunnya siapa? Passwordnya tatang123. Kita login. Oke, sudah berhasil. Berarti sudah terdaftar ya. Kalau kalian mau lihat username yang terdaftar, kalian masuk ke bagian mana ya, lupa, bagian database, kemudian seeder, buka bagian seeder, kemudian nggak usah buka seeder, langsung aja database SQLite. Nih, kalau kalian muncul kayak sebuah peringatan, kalian download SQLite Preview atau Explorer sesuai database yang kalian gunakan. Nah, di sini kalian lihat bagian user. Nah, ini user yang sudah masuk ke web kita. Tuh. Sudah terdata. Selanjutnya apalagi nih? Kita akan atur check out-nya. Kemarin tinggal kayaknya. Bagian card blade, mana card blade? Buka bagian card blade. Nah, bagian card blade yang paling bawah. Kalian ini tadinya ini button, kalian ubah menjadi link anchor ref, dengan refnya check out. Di sini tulis check out, kemudian dikasih blok dan text center. Kita lihat bagiannya tadi di card. Nah, di sini ada check out. Kemudian kalian klik, maka dia akan menuju ke shipping address pembelian. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.